I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hadir di kegiatan hari ini, saya mohon minta waktu sebentar untuk mendengarkan cerita nenek dari saya yang berjudul dengan Indahnya Persahabatan. Menjadi orang kaya itu sungguh menyenangkan. Mau apa saja pasti bisa. Semua sudah tersedia tanpa perlu memikirkan banyak biaya. Seperti teman gue yang satu ini, namanya adalah Anggra. Dia merupakan orang kaya, pulang pergi ke sekolah maupun yang lainnya selalu menggunakan mobil lengkap dengan sopir pribadinya. Akan tetapi, walaupun dia orang kaya, tapi dia tidak pilih-pilih teman. Orang tuanya juga ramah kepada semua orang. Banyak teman-teman Anggra yang datang ke rumahnya. Anggra dan keluarganya selalu menyambut mereka layaknya keluarga. Sehingga teman-teman Anggra betah jika bermain di rumah Anggra. Di antara teman-temannya Anggra memiliki sahabat yang bernama Luma. Luma masih satu desa dengan Anggra. Hanya saja sudah 1 bulan Luma tidak ada kabar. Biasanya setiap hari Luma selalu main ke rumah Anggra. Ya, Luma kemana ya? Kok lama tidak ada kabar? Biasanya tiap hari selalu main ke rumah. Mungkin saat sakit kali nak, jawab ayah. Mungkin saja ya, kalau gitu besok siang aku ingin ke rumahnya untuk menjenguk Luma, kata Anggra dengan semangat. Anggra pun datang ke rumah Luma. Tok tok tok. Pintu sudah diketuk beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari pemilik rumah. Lantas Anggra pun menanyakan ke tetangga, kemanakah pergi pemilik rumah itu? Sobat cerita, tahu nggak nih kemana rumah itu pergi? Tahu. Aku ingin mengetahuinya dong. Tetangganya mengatakan, jika para penghuninya sudah balik ke kampung halaman karena bapaknya rumah di PHK dari pekerjaannya. Oh my god. Ya. Mereka berencana untuk singgah ke halaman dan menjadi petani. Rumah juga terpaksa tidak bisa melakukan halaman lagi. Kasian sekali rumah itu Anggra dalam keadaan. Sampainya di rumah, itu memikirkan sahabatnya. Anggra menjadi berdiam dan murung setiap hari. Ada masalah apa nak? Coba cerita ke mama. Tidak biasanya kamu murung berbunga. Tegur sang mama. Mama. Tangis Anggra. Luma kenapa? Dia sakit kan? Anggra hanya menggelengkan kepala. Lalu kenapa nak? Tanya sang mama. Sekarang Luma sudah pindah nak. Tetangganya bilang jika dia ingin pulang ke kampung halaman, bapaknya di PHK dan memutuskan untuk berhenti saja. Mama menanggapinya dan mengucapkan Anggra seperti menyayangi. Karena menanggap Anggra yang mengaku tidak tergolong dengan keadaan temannya. Jika Mama tidak percaya, masa Mama bisa tanya sendiri ke Pak RT maupun tetangga di sekitarnya. Dia tahu. Jadi sekarang bagaimana? Mama bisa membagi rumah kan? Maksudmu? Aku berharap bisa berkumpul kembali dengan rumah. Anggra memohon dengan mendesak. Baiklah, jika memang demikian, tetapi sebelum itu kamu harus mendapatkan alamat kampung halaman rumah dulu, kata Mama. Besoknya, Anggra berangkat mencari alamat kampung halaman rumah. Berkat pertolongan pemilik rumah yang dulu dikontraknya oleh keluarga rumah, akhirnya Anggra mendapatkan alamat rumahnya. Tepat di hari libur sekolah, Anggra bersama bapak berangkat ke rumah. Lokasi rumahnya yang cukup jauh dari jalan raya membuat Anggra dan kakaknya kesulitan. Mereka berdua harus
Berjalan kaki sejauh 2 kilometer panjangnya sebelum sampai ke rumah. Nurma dan kedua orang tuanya menyambut kedatangan kami dengan bahagia. Betapa gembira dan bahagia hati Anggra saat bertemu Nurma. Mereka berdua berpelukan cukup lama. Sambil mengemas sedih, awalnya Nurma kaget dengan kedatangan Anggra dan bapaknya. Sebab Anggra tidak memberitahu dulu jika dia akan berkunjung ke rumah Nurma. Maaf Nur, aku tidak mengabari terlebih dahulu. Tidak apa-apa kok, aku merasa gembira sekali karena kita bisa bertemu kembali tanpa ada apa-apa kemarin. Entah Nurma, setelah 5 bulan cukup lama, Papa pun mengutarakan maksud dan tujuannya mengunjungi Nurma sekeluarga. Tanpa disangka, orang tua Nurma sudah keberatan dan menyerahkan segala keputusan kepada Nurma sendiri. Begini, maksud kedatangan kami ke sini karena mau mengajak Nurma ke Surabaya untuk melanjutkan sekolahnya. Nurma sudah akan menganggap seperti keluarga sendiri. Bagaimana Nurma mau tanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that Seorang anak muda yang bernama Angga ditinggal oleh sahabatnya pergi ke luar desa atau kampung halamannya tanpa berkabar dulu kepada sahabatnya yang bernama Angga ini. Terus ditinggal karena ada masalah keluarganya. Begitu ayah itu PHK dari keluarganya. Angga setelah Angga tahu Nurma pulang ke kampungnya, Angga nyamperin rumahnya ke kampung halamannya mencari tahu tempat tinggalnya dan keadaan di rumahnya itu seperti apa. Setelah menemui rumah di kampung halamannya, dia juga untuk kembali ke Surabaya untuk melanjutkan sekolahnya karena dia karena keluarga Angga berbeda dengan keluarganya Nurma, jadi diajak ke Surabaya untuk lanjut sekolah. Temanya itu pertama persahabatan. Alur itu saling dulu. Tokohnya ada Angga, Nurma, Ayah, dan Mama. Angga itu karakternya rendah hati, penyayang, dan setia. Nurma baik hati, sabar, dan sabar. Ayah dan Mama setting waktunya itu di siang hari. Tempat itu di Surabaya. Suasananya sedih dan gembira. Sudut itu orang pertama amanat dari cerita ini sebagai makhluk Tuhan kita harus saling tolong menolong kepada sesama dan tetap rendah hati. Oke, sudah? Baik, silakan. Ada yang ingin mengkritisi, memberikan kritik, saran atau pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa nama ibunya Angga? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 6. Kelompok 6 namanya siapa? Namanya Fauzan Tartanto. Fauzan Tartanto. Silakan. Saya menanya siapa sih nama ibunya Anggra? Siapa ibunya Anggra? Ada namanya atau tidak? Di dalam ceritanya itu dikasih tahu
tahu nama orang tuanya itu siapa. Cuman dikasih tahu tuh Angga sama Luna doang. Jadi nggak ada namanya siapa. Nuyut. Jadi Aisyah, jadi Aisyah ini. Kak, coba karakteristik ibunya itu gimana? Iya, karakteristik ibunya bagaimana? Penyuri, lembut hati.